Kok jalan cerita manhwanya beda sih sama novelnya? Wait, gue ada penjelasannya. Di channel ini gue bantu kalian bahas cerita yang belum sempat kalian baca. Jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tring 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 tring. Di video Gibahin Manhwa kali ini kita akan membahas soal beberapa alasan kenapa adaptasi dari manhwa punya cerita yang berbeda dengan versi novelnya. Disclaimer dulu, konten ini pure pendapat gue yang kebetulan gue juga bekerja sebagai editor. Tapi sayangnya gue bukanlah editor dari redaksi penerbitan karya seni digital macam webtoon, tapi gue adalah editor dari sebuah kantor pemberitaan. Sehingga kalau ada salah atau kurang lengkap atau gue researchnya kurang dalam, dengan segenap kerendahan hati gue minta maaf sebesar-besarnya. Dan apabila kalian punya pendapat lain atau mau ngoreksi atau bahkan ngasih tambahan informasi, kalian bisa langsung aja menghujam kolom komentar, tapi jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang baik dan sopan sehingga enak untuk dibaca semua orang. Dan gue akan sangat berterima kasih dengan hal tersebut. Oke, kita langsung aja mulai pembahasannya. Banyak manhwa yang terlahir dari adaptasi novel yang udah terkenal duluan. Misalnya kayak Cry or Better Yet Back, Aesop Roman, Bastian, atau Not Your Typical Reincarnation Story, dan banyak banget manhwa-manhwa lainnya. Nah, acap kali, cerita versi manhwanya punya cerita yang berbeda dari versi novelnya. Dan hal ini tuh udah biasa banget terjadi dalam proses adaptasi sebuah karya. Ada banyak faktor yang memungkinkan hal ini bisa terjadi dan kita akan membahas satu persatu faktor ini menurut versi gue. Faktor pertama adalah aturan dari pihak penerbitan. Gue akan ngasih beberapa contoh penerbitan yang bisa diakses di Indonesia, yaitu Webtoon, Manta, dan Lezin. Kalian pasti udah kenal sama 3 rumah penerbitan ini. Sebagai media penerbitan, konten mereka jelas akan diakses oleh banyak orang dan berbagai macam lapisan masyarakat. Mereka bertiga jelas punya peraturan yang berbeda-beda. Mereka memiliki batas aturan usia yang cukup berbeda dan tingkat keketatannya itu juga kelihatan beda dikit. Webtoon punya aturan batas minimal usia pembacanya mesti berusia lebih dari 13 tahun. Sedangkan Manta punya aturan batas minimal usia yaitu 18 tahun. Dan sama halnya dengan Manta, Lezin juga punya batas minimal usia yaitu 18 tahun. Tapi kayaknya si Lezin ini emang agak ketat dalam mensortir para pembacanya. Dengan adanya batas usia ini, jelas konten-konten mereka pun harus disesuaikan dengan target pasar mereka. Webtoon yang memiliki batas usia lebih muda, mereka jelas punya aturan yang sangat ketat untuk mengatur konten mereka sehingga lebih aman buat para pembaca muda. Jadi, kita pasti hampir nggak mungkin menemukan konten yang benar-benar vulgar dan dijelaskan secara literal banget. Nah, hal ini berbeda dengan 2 penerbit lainnya, yaitu Manta dan Lezin. Batas usia yang ditetapkan oleh mereka itu jauh lebih tua sehingga konten mereka pun juga biasanya akan lebih luas dan terkesan lebih luas. Manta cukup banyak memiliki konten-konten berlabel dewasa tapi tetap dengan sensor yang cukup banyak. Tapi kalau Lezin, mereka tuh kayak lebih terbuka gitu. Dan genre mereka tuh juga lebih beragam. Kalian bisa langsung aja tengok ke platformnya si Lezin. Nah, buat para autor yang mau masuk ke penerbitan tersebut, mereka mau nggak mau harus nurut sama aturan ini, dan hal ini tuh termasuk dengan bersepakat untuk mengubah jalan cerita dari novelnya. Hal ini biasanya akan dikomunikasikan dengan pihak editor dari penerbit, kemudian editor dari novelnya, dan juga autornya sendiri. Hal ini dilakukan agar karya mereka ini cocok untuk dibaca oleh target pasar dari penerbit tersebut. Contoh kasusnya itu ada manhwa Bastian yang akhirnya mereka tuh ngambil hiatus sementara untuk penyusunan cerita. Dan hal ini tuh juga udah dikonfirmasi sama pihak penerbitnya. Seperti yang kita tahu, manhwa Bastian itu punya novel yang genrenya tuh dewasa banget. Dan banyak cerita-cerita yang harusnya tuh nggak dibaca sama anak-anak yang masih di bawah 18 tahun. Sehingga ceritanya juga harus disesuaikan. Terus ada lagi juga contohnya Aesop Romance yang novelnya punya penjabaran yang cukup terbuka dan cukup hot kalau gue baca dari review-review teman-teman. Tapi di versi manhwanya itu dirubah menjadi lebih aman dan digambarkan dengan sangat baik. Lebih tepatnya, penggambaran ini bisa kalian tonton di episode 40 sampai 50-an gitu. Di sana mereka tuh emang nggak menggambarkan sevulgar yang ada di novelnya. Tapi mereka tuh berhasil cukup bikin orang-orang mikir,
oh iya mereka tuh lagi melakukan hal ini, hal ini, hal ini. And if I'm honest, ini cukup bikin merinding sih sebenarnya. Gue sebenarnya punya sih pendapat soal batas usia ini, tapi kapan-kapan aja gue bikin video lainnya karena takutnya ntar kepanjangan. Faktor kedua adalah budget. Alasan ini sebenarnya nggak cuma terjadi di manhwa atau manga, tapi hal ini juga terjadi di anime. Satu chapter novel itu biasanya menghasilkan seenggaknya 2 episode atau bahkan lebih dari itu, tergantung dengan panjang chapter dari novelnya. Biaya produksi dari karya bergambar itu akan lebih mahal dari karya tulis karena mereka tuh punya lebih banyak orang yang akan terlibat dalam proses pembuatannya. Selain itu, durasi pengerjaan dari karya bergambar juga akan memiliki lebih banyak waktu. Jadi jelas hal ini akan jadi pertimbangan biaya yang harus dipikirkan matang-matang. Cerita novel biasanya akan dipadatkan sehingga nantinya versi manhwa akan lebih ringkas tanpa mengurangi intisari dari cerita novelnya. Kalian tahu manhwa Omniscient Reader? Nah, mereka tuh punya web novel yang panjangnya mencapai 551 chapter. Dan ini tuh belum termasuk dengan side story-nya. Kalau seandainya satu chapter novel ini bisa menghasilkan 2 chapter manhwa, bisa jadi manhwa ini akan tamat di episode 1000 lebih. Apakah itu mungkin? Sebenarnya ini tergantung juga dari pihak penerbit dan tergantung dengan tingkat interest dari pasar manhwa itu sendiri. Faktor ketiga, efisiensi. Di novel, biasanya kita akan dijelaskan secara mendetail tentang ciri-ciri karakter, penggambaran ekspresi karakter, suasana dari latar adegan dengan bahasa tulisan. Tapi kalau di manhwa, hal ini tuh cukup digambarkan saja. Nah, biasanya jalan cerita novel akan berubah di saat dibawa ke versi manhwanya kalau seandainya ada bagian yang nggak perlu buat dimasukin. Contohnya begini, kalau seandainya ada karakter yang sekali pakai dan nggak penting buat chapter-chapter berikutnya, biasanya mereka akan digambarkan ala kadarnya. Pokoknya ala-ala NPC gitu deh, dan bahkan mereka tuh nggak akan dikasih nama. Hal ini tuh juga terjadi kalau seandainya cerita dari novelnya itu terlalu berputar-putar. Nah, biasanya cerita novelnya akan dipotong demi alasan efisiensi ini. Mungkin contohnya kayak manhwa Not Your Typical Reincarnation Story. Sebenarnya di episode 70-an ke atas, tokoh utamanya ini mendapatkan penyiksaan yang sangat parah bahkan sampai nggak bisa dikenalin sama orang-orang sekitarnya. Tapi kalau di versi manhwanya cuma digambarin kayak oh ya udah dia disiksa terus dia terluka and done gitu doang. Terus ada juga adegan di mana tokoh utama prianya itu kayak menggambarkan sifat istrinya dengan sangat amat mengharukan. Tapi di versi manhwanya memang digambarkan dengan sangat pendek, tapi penjabarannya sangat amat baik sehingga para pembaca juga berhasil terharu melihat adegan tersebut. Banyak pembaca novel yang juga menikmati manhwa tersebut ngerasa kalau ceritanya jadi agak ngebut dan feel-nya jadi agak kurang kerasa. Tapi mostly, kalau case-nya begini, biasanya inti ceritanya masih akan tersampaikan dengan sangat baik. Pemotongan cerita ini juga dilakukan untuk menghindari budget yang terbuang sia-sia pada adegan yang kurang penting. Faktor keempat adalah alasan non-teknis. Setelah tadi kita membicarakan kemungkinan alasan teknis yang bisa terjadi sehingga membuat cerita novel harus agak berbeda dengan versi manhwanya, mari kita bicarakan alasan non-teknis yang bisa saja terjadi ketika proses pengerjaan sedang berlangsung. Biasanya, cerita novel yang berubah ketika di tengah-tengah adaptasi manhwanya ini terjadi karena adanya isu kalau mereka ini kena cancel atau melanggar norma di negara tertentu. Salah satu contohnya kalau kamu ingat, dulu banget itu ada Solo Leveling yang juga sempat kena cancel karena isu feminisme. Terus yang masih cukup baru itu ada Marry My Husband, juga mereka tuh kena cancel karena adanya dugaan Islamophobia. Tapi ini mereka nggak sampai ngubah cerita sih, mereka cuma bikin kayak klarifikasi doang terus ngubah beberapa kata doang kayaknya. Terus ada juga The Relation yang mereka itu sempat kena skandal isu rasial dan mereka tuh benar-benar harus hiatus cukup lama untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun mereka ini nggak punya versi novelnya, tapi mereka tuh mengatakan kalau mereka tuh harus melakukan penyesuaian cerita di sana-sini. Itulah beberapa alasan yang membuat jalan cerita novel harus mengalami perubahan di sana-sini ketika diadaptasi menjadi sebuah manhwa.
Gue yakin meskipun ceritanya emang mengalami adaptasi di sana-sini, tapi inti cerita dan akhir ceritanya biasanya nggak akan berubah segede itu. Jadi tolong tenang saja dan dinikmati dengan baik. Segitu dulu gibahin manhwa yang penuh dengan analisis belel gue. Tulis aja di kolom komentar kalau kalian mau gue lanjutin konten kayak gini. Atau kalau kalian mau request isu apa yang mau dibahas, tulis aja di kolom komentar. Kalau kamu suka sama video ini, kamu bisa klik tombol like-nya. Dan kalau andai kamu gak suka, kamu juga bisa, panas banget otak gue. Dah, gitu aja. Bye.